Saya akan membicarakan kuliah PSDA yang ke-7 ya, ini. Judulnya alokasi biaya dan BC rasio. Oke. Tentang alokasi biaya. Alokasi biaya yang dimaksud adalah biaya pengguna air yang disetorkan pada pengelola reservoir multipurpose ya. Kalau bahasa Jawanya itu urunannya berapa gitu ya. Di mana pengguna pada reservoir multipurpose terdiri dari PLTA, irigasi, kendali banjir, air minum, dan pengelontoran. Jadi ada 5 pengguna di sini ya. Berikut data selengkapnya. Biaya dam 100 juta. Biaya PLTA 103 juta. Benefitnya PLTA 133 juta. Biaya kendali banjir 25 juta, benefit kendali banjir 50 juta. Biaya irigasi 38 juta, benefitnya 75 juta. Biaya air minumnya 3 juta, benefitnya 12 juta. Sedangkan benefit pengelontoran 18 juta. Dari tatanan ini nanti kita bisa mengetahui berapa sih masing-masing pengguna itu membayar ke pengelola dam ya. Jadi di sini bukan pengelolanya aja tetapi yang membangun. Jadi biaya dam tadi adalah 100 juta. Jadi 100 juta dolar ini akan dibagi-bagi kepada 5 pengguna itu. Lah masing-masing pengguna itu harus urunan berapa? Itu nanti sesuai dengan benefit dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing proyek ya. Oke, lanjut. Ini ya. Ini alokasi berdasar perbandingan net benefit. Jadi benefit PLTA itu 133, irigasi 75 dan seterusnya ini biayanya 103, irigasi 38, kendali 30 ini dari tabel yang depan tadi diplotkan di sini. Nah, kita cari net benefitnya. Net benefitnya itu benefit dikurangi biaya. Ini juga kita mendapatkan angka 30, 37 dan seterusnya. Ini dalam juta ya. Dalam juta dolar. Kemudian jumlah net benefit. Jadi net benefit ini ditambahkan semua. Jumlahnya menjadi 114. Jadi 114 itu jumlah dari 30 tambah 37, 20 tambah 9 tambah 18. Kalau gitu perbandingannya berapa? Ini kan tadi net benefitnya 30. Jumlah keseluruhan net benefit 114. Jadi 30 per 114 sama dengan 0,26. Ini juga 37 dibagi 114, 0, dan seterusnya ya. Dengan cara begitu urunannya adalah 0,26 kali 100. Tadi bendungannya itu harganya 100 juta. Kalau gitu PLTA ini ada alokasi biaya itu maksudnya besar urunan untuk bendungan itu ya. Jadi ini 0,26 kali 26. Ini juga 0,32 kali 100 dan seterusnya. Sebetulnya ada juga cara separable and remaining benefit. Itu agak rumit ya, tapi sebetulnya sama aja. Artinya begini, ini akan tetap adil karena net benefitnya sesuai dengan net benefitnya. Kalau net benefitnya besar ya urunannya besar gitu ya. Oke, ini sistem memakai perbandingan net benefit. Oke, jadi silakan bisa pakai ini. Terus ada cara lain yang pakai separable and remaining benefit itu ya. Tapi saya kira yang praktis ini pakai ini dan cukup adil. Oke. Sekarang analisa BC rasio. Ada 3 parameter yang mengindikasikan penerimaan proyek, yaitu ngitung benefit cost ratio, ngitung net benefit, dan rate of return. Jadi dari 3 kriteria ini untuk menentukan proyek tersebut boleh terus atau tidak ya. Jadi dari kita harus menghitung 3 ini. Untuk menghitung 3 parameter tentunya diperlukan modal atau kapital, ketersediaan proyek ya, ini sudah pastilah kesesuaian bunga. Nah, kesesuaian bunga kenapa kok begitu? Kalau kita mau menghitung teliti biasanya beberapa tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung untuk mengetahui B per C, karena B per C itu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya bunga. Oke, lanjut. Nah, ini pemilihan proyek itu
biasanya BC rasionya itu yang lebih besar 1. Kalau pas 1 itu enggak untung, enggak rugi, ngepas ya. Jadi kalau kita membuat proyek pas-pasan ya kurang menguntungkan, tetapi ada satu proyek yang harus pas-pasan, itu proyek air minum ya. Proyek air minum itu secara internasional nggak boleh dijual, artinya nggak boleh mencari untung karena orang kalau tidak minum air atau tidak memakai air maka orang itu akan mati ya. Jadi itu merupakan apa ya, kayak undang-undang gitu, undang-undangnya di internasional bahwa B per C sama dengan 1 untuk perusahaan air minum ya, untuk proyek air minum. Oke, sekarang pemilihan proyek ini ada titik-titik merah ini adalah besaran BC rasio dari masing-masing proyek. Proyeknya jumlahnya 12. Nah, kemudian oh ya, yang tegak ini adalah annual benefit. Jadi sumbu tegak annual benefit, sumbu datar annual cost. Oke. Nah, sekarang dari gambaran ini kita akan pilih beberapa yang nanti setelah dihitung yang paling besar. Kepinginnya begitu ya. Nah, untuk mengetahui ya dilihat. Ya yang paling agak jauh dari garis ini barangkali yang paling besar ya. Tapi tidak mutlak sih. Kita harus tetap ngecek. Oke. Dari gambar ini kita akan membahas berikut ini ya. Tampilan grafik menunjukkan besaran benefit tahunan dan cost tahunan dari 12 proyek. Gambar ini menunjukkan 12 proyek di mana BC-nya lebih besar 1. Namun bisa dipilih yang terbesar mungkin dengan titik yang paling jauh ya, tapi kita tetap menghitung. Kemudian kita pilih ini seperti proyek nomor 6. Proyek nomor 6 ini BC-nya sama dengan 2. Karena apa? Oh ya, saya akan menerangkan angka-angka itu dulu. Kembali ya. Jadi tadi kan dipilih proyek 6. Terus BC-nya sama dengan 2 itu asalnya dari 6 dibagi 3 ya. Jadi sumbu datar dibagi sumbu tegak dibagi sumbu datar. Ini sumbu tegaknya lah 6. Terus sumbu datarnya 3. Oke, jadi BC-nya adalah 6 dibagi 3. Ya, annual benefit 6, annual cost-nya 3. Oke. Proyek nomor 6, BC sama dengan 2, sedang proyek nomor 12, B per C-nya sama dengan 1,1. Yang dipilih tentunya ya nomor 6, karena BC-nya lebih besar. Kemudian net benefit, kita akan mencari juga. Proyek nomor 6 itu B min C-nya sama dengan 6 min 3 sama dengan 3. Proyek 12 itu B min C sama dengan 12 min 11 sama dengan 1. B min C ya pasti lebih besar ini ya. Jadi kalau gitu proyek 6 terpilih. Dari BC rasio juga proyek 6, dari net benefit juga proyek 6. Sekarang rate of return itu bunga pengembalian. Proyek nomor 6, B per C sama dengan 2, dengan rate of interest atau bunga 10%. Bila dihitung dengan menyamakan B sama dengan C, kembali dihitung bunganya ternyata sama dengan 12%. Jadi proyek 12 B per C sama dengan 1,1 dengan bunga 10%. Bila dihitung dengan menyamakan B sama dengan C, kembali dihitung bunganya adalah 11%. Dari kedua perbandingan tersebut tetap proyek 6 dipilih karena selisih antara bunga awal dan akhir lebih besar proyek 6 daripada proyek 12. Ini selisihnya 2% ya ini. Oke. Jadi ini untuk melihat perbandingan masing-masing kriteria. Jadi nanti kalau dalam mengerjakan proyek-proyek caranya juga seperti ini, ada 3 kriteria, BC rasio, net benefit, dan rate of return. Oke. Dari beberapa teori itu sekarang ada contoh soal dan penyelesaiannya. Nomor 1, sebuah negara berkembang mengajukan pinjaman ke Bank Dunia untuk membangun proyek irigasi. Besar pinjaman antara 2010 dan 2015 untuk membangun 2 bendungan besar dan 3 bendungan kecil, beserta 100 km saluran irigasi primer yang pada Januari 2015 perlu biaya 50 juta. Kemudian, untuk melengkapi pekerjaan irigasi seperti saluran sekunder, akueduk, sipon, saluran drainasi, kontrol bendungan di antara tahun 2015 dan 2020 akan butuh 20 juta. Pada Januari 2020. Jadi
pada Januari 2015 perlu 50 juta, Januari 2020 perlu 20 juta. World Bank akan mempertimbangkan bila proyek selesai dan beroperasi pada awal 2020, biaya operasinya adalah 1 juta per tahun tiap akhir tahun. Penghasilan langsung 3 juta per tahun pada 5 tahun pertama, 4 juta per tahun pada 5 tahun kedua, dan 5 juta per tahun sampai akhir umur proyek. Umur proyek 50 tahun dengan bunga 8% per tahun. Proyek ini dapat diterima atau tidak menurut World Bank. Nah, oleh karena itu kita akan menerjemahkan soal ini menjadi bentuk penilaian ekonomi teknik ya. Oke, jadi sekarang jawabannya seperti ini. Nilai benefit langsung dihitung dulu benefitnya supaya nanti cari B per C gampang gitu ya. Ini tahun 2002 sampai 25 itu masuk 3 juta. Kemudian dikalikan 399 ini adalah faktor present ya. Jadi P per A sama dengan 399, maka pada tahun 2020 sama dengan 12 juta ya. Ini faktor P per A. Kemudian 2025 sampai 2030 4 jutaan, 5 tahun mundur 2002 ini kalau dikalikan 399 ini pada tahun 2025. Nah, kita butuhnya 2020. Jadi dikalikan present P per F atau present per future ya. Jadi presentnya adalah sekian ini kali 0,8. Sehingga 10.900.000. Nah, sekarang yang tahun 2030 sampai 2070 itu 5 juta kali 11,93 ini adalah faktor P per A antara 2070 sampai 2030. Ada 40 tahun ya, 41 tahun ada faktor A-nya. Kemudian dikalikan 0,46 ini faktor present ya ke arah 2020 nilainya sekian. Sehingga totalnya adalah 50.300.000. Ini benefitnya, pendapatannya segini. Tapi kita lihat sekarang pengeluaran. Nilai operation dan maintenance pada tahun 2020 sama dengan 1 juta kali 12,23. 12,23 ini adalah N-nya 50, terus diarahkan ke depan. Jadi P per A dengan nilainya 12,23. Bunga tadi yang dipakai 8% ya. Jadi nilainya pada tahun 2020 itu 12,23. Kemudian pengeluaran pada tahun 2020 diketahui 20 juta ya. Oh ini salah. 20 juta, kemudian nilai biaya bendungan dan lain-lain tahun 2020 adalah 1,69. Jadi 50 juta ini dikedepankan lagi dikalikan 1,69 ketemunya ini. Sehingga pada tahun awal 2020 itu harus mengeluarkan atau cost gitu ya. Itu besarnya 12 ini ditambah 20 ditambah 73, totalnya adalah 105.680.000. Ini jauh lebih besar dari benefit ya. Jadi proposal ini mungkin ditolak karena ini kalau kita mau ngitung BC-nya berapa? 0,5 ya, 50 dibagi 105 lah setengah ya. Jadi tidak diterima. Nggak usah dihitung BC udah ketahuan pengeluarannya jauh lebih besar dari penerimaan. Oke, ini yang nomor 1. Berikut, sebuah perusahaan penyediaan air minum mendapat pinjaman dari Bank Amerika sebesar 1 juta dolar. Umurnya 30 tahun, I 5%. Berapakah yang harus dibayar perusahaan tersebut untuk membayar pinjaman per tahun? Ini dicari dulu nilai per tahunnya berapa. Kemudian, bila setelah membayar 5 tahun, bank memberikan waktu selama 10 tahun tidak membayar. Ini ya, diberi kebebasan 5 tahun membayar per tahun, nah, terus ya sudah silakan karena kebetulan sekarang kalau di Indonesia ini ada pandemi ya sehingga semua ekonomi menurun gitu ya. Sehingga bank udah kamu jangan bayar dulu deh. Ini 10 tahun tidak membayar. Tapi nanti namun harus dibayar sekali setelahnya atau 15 tahun sejak pertama membayar. Tapi ya tetap harus dikembalikan tapi ditunda ya. Jadi setelah tahun ke-15 dibayar sekali. Jadi yang 10 tahun berhenti terus bayar sekali pada
setelah 15 tahun. Berapakah besaran sekali bayar tersebut? Nih. Pembayaran tahunan adalah 1 jutaan kali 0,065 sama dengan, jadi per tahunnya bayarnya 65.000 untuk pinjam yang 1 juta itu. Kalau ajek bayarnya ya, oke. Tapi setelah 5 tahun, bayarnya 5 tahun berarti ke depan 5 tahun itu faktornya ini. Faktor F per A 5,53 nilainya 359.450. Kemudian sehingga hutang yang tersisa adalah ini 1 juta ini dikedepankan, kemudian dikurangi sekian ini. Uang yang sekian ini tuh dikalikan 1,62, jadi dikedepankan setelah 15 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun tadi kan segini, terus dikedepankan 10 tahun nilainya ini, yang ini setelah akhir 15 nilainya adalah 2 jutaan. 2 juta dikurangi sekian, akhirnya ketemu sekian. Nah, sekian inilah yang harus dibayar pada N15 tahun. Oke. Sekarang lanjut. Sebuah dam di Pakistan, namanya Tarbela Dam, dibangun tahun 70 dengan biaya 600 juta dolar. Volume air yang dapat digunakan oleh irigasi adalah 8 juta acre-feet per tahun. Umur bendungannya 50 tahun, bunga 7%. Operation dan maintenance-nya 1 juta per tahun. Berapakah air per acre-feet? Jadi kalau di sini ini acre itu hektar ya. Hektar foot itu sekitar 23 cm ketinggian air. Nah, tapi ini satuannya dipakai per hektar dengan ketinggian 1 foot ya kalau 1. Bila setelah 50 tahun bendungan penuh dengan sedimen sehingga tidak berfungsi. Nah, kalau gitu dengan perkiraan fungsi turun secara linier, berapakah harga air dengan kondisi tersebut? Nah, yang pertama adalah ini bila tidak menurun. Jadi terus 8 bisa mengairi 8 acre-feet ya. Jadi rata, tidak ada penurunan, dianggap bisa terus gitu ya. Berapa harga air dihitung. Nah, tapi ternyata kenyataannya setelah 50 tahun bendungan penuh, terus fungsinya juga menurun, dianggap secara linier. Ya, oke, ini dicari lagi berapakah biaya per tahunnya. Nah, ini ya. Biaya tahunan Tarbela Dam. Jadi ini 600 juta, ini adalah faktor A per P ya. Jadi A per P atau CRF itu besarannya ini dengan bunga tadi yang berjalan ya. Terus waktunya umur bendungannya, jadi panjang. Operasi dan maintenance-nya 1 juta, ini tambah ini ketemunya 44 juta. Ini tak per tahunnya adalah sekian ini, oke. Bila setiap tahun menghasilkan per tahun itu dia bisa mengairi setiap acre-feet dengan biayanya sekitar 8 juta. Jadi harga air per acre-feet itu adalah 44,8 juta dibagi 8 juta. Ketemunya adalah $5.60. Ini ya. Kalau di sini misalnya diterjemahkan menjadi liter bisa, di sini atau meter kubik per detik gitu bisa ya. Nah, ini satuan di sini adalah hektar dengan setinggi 1 feet. Setiap hektar dengan setinggi 1 feet itu harganya $5.60. Oke. Pertanyaan kedua, pada kenyataannya kondisinya menurun secara linier dengan N50 dan I7%, faktor gradiennya adalah 12,53. Ini faktor A per G, faktor penurunan yang pada rumus ekonomi itu yang nomor 7 ya, rumusnya. Kemudian karena menurun, maka faktornya sama dengan 50 dikurangi 12, jadi ini 12,53 ini faktornya. Tahunnya 50 dikurangi 12,53 ketemu 37,4 atau 37,47 per 50 kali 8 juta menjadi 6 juta. Kalau tadinya 8 juta sekarang menjadi 6 juta setelah linier turun tadi. Nah, jadi harga air 44,800.000 per 6 juta menjadi 7,5 per acre-foot. Kalau tadi rata
murah ya karena dipakai terus, enggak pakai turun. Nah, sekarang turun secara linear fungsinya sehingga sekarang lebih mahal yaitu $7,5 per acre. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 4. Problem berikut berdasar dari proposal proyek irigasi di Sudan. Biaya awal 50 juta, umur 30 tahun, operation dan maintenance-nya 1 juta per tahun. Kemudian ini ada bunga yang berlaku, dicoba-coba ada 3 bunga, yang 4% berapa, 7% nanti berapa, yang 10% berapa. Oke. Sekarang yang A, bila umur proyek tak terbatas dan benefit selalu sama per tahun, berapakah besaran per tahun supaya proyek tersebut impas? Supaya impas ini maksudnya nanti kalau A itu keluar ya, itu kalau dijadikan present jumlahnya tetap sekian ini. Itu yang dimaksud dengan impas atau B per C sama dengan 1. Karena di sini ada juga ini proyek irigasi ya, proyek irigasi. Kalau air minum memang diusahakan B per C sama dengan 1. Kalau irigasi enggak. Kalau irigasi boleh lebih. Bila umur proyek 30 tahun, berapakah besaran per tahunnya supaya proyek tersebut impas? Yang A ini tak terbatas itu. Nanti dipakai N sama dengan 100. Yang ini N30. Terus sekarang yang C. Bila benefit turun secara linear sampai habis pada akhir proyek, berapakah besaran per tahunnya supaya proyek tersebut impas? Yang D, bila bentuk diagram benefit 10 tahun, naik secara linear dan turun secara linear. Jadi bentuknya seperti ini. Pertama kali naik, sampai tengah turun. Jadi bentuk benefitnya seperti ini, sehingga kita harus menghitung secara linear. Yang satunya linear naik, yang satunya linear turun. Umur totalnya ini 30. Terus ditanya, berapakah besaran per tahunnya supaya proyek tersebut impas? Oke, jawabannya berikut. Nomor jawab, pengeluaran dengan bunga 10%, 50 juta ditambah 1.000 kali 9,915. 1.000 ini adalah operation maintenance, 9,915 itu adalah P per A. Jadi ini nilai awal 50 juta ditambah ini sama dengan X kali 9,915. X-nya itu nyaurnya, jadi mengembalikan uang itu X, 9,9 ini adalah faktor sama dengan ini, karena tahunnya sama, yaitu tahun, ini 100 tahun ya, yang A ini. Sehingga sekarang berapakah mengembalikannya ini? Jatuhnya 6 juta untuk I10%. Yang untuk I7% bayarnya 4,5 juta, yang untuk 4% bayarnya 3 juta. Ya. Ini dengan cara dilihat masing-masing dengan bunga. Kalau bunganya besar, bayarnya lebih besar. Bunganya kecil, bayar lebih kecil. Oke. Nah, sekarang pengeluaran B yang 30 tahun tadi. Pengeluarannya 50 juta ditambah 1 kali 943. Ini karena 30 tahun ya. Kalau ini tadi yang 9,9 itu 100 tahun. Sama dengan X kali 9,43. Sama ke arah ke depannya 30 tahun. Nah, kalau 10% ketemunya 6,3 juta, yang 7% 5,5 juta, yang 4% 3,9. Ya, jadi tidak terlalu jauh dengan yang umurnya 100 tahun. Yang ini 30 tahun. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C tadi turun secara naik secara linear ya. Oke. Ini adalah nilai P. Lah ini adalah kalau naik secara linear ya. Oh enggak sih, ini turun. Tadi turun. Yang naik yang baru D. Turun secara linear sehingga rumusnya seperti ini. Ini 30 itu jumlah tahunnya. Yang 8,18 ini adalah A per G nilai gradiennya. Caranya seperti ini ya. Kalau turun 30 dikurangi gradien dibagi 30 kali X kali 9,43. X-nya itu A ya. Jadi untuk mencari A, ini faktor 9,3-nya sama dengan ini karena sama 30 tahunnya. Untuk yang 10% ketemunya 8,3 juta. Yang 7% 7,16 juta. Yang 4% 6 juta. 6,15 juta. Oke. Ini yang C. Nomor D, 50 jutanya selalu sama karena presentnya terus ini tetap sama. Cuman sekarang benefitnya itu ini. X per 10, 3 ini yang naik ya. Ini yang linear naik,
caranya begini, 3,73 ditambah 1 itu kalau memang benar gini, kalau kita ngitung panah-panah membuat cash flow, maka harus seperti ini. Ini angka gradiennya 3,73 ditambah 1. Kemudian ini angka A per P ya. Jadi besarnya 6,14 bila dipresenkan. Yang satunya linear menurun. Jadi X per 20 seperti yang ini. Karena kalau menurun maka X dibagi 20, tahunnya 20, kemudian 20 dikurangi ini, dikurangi A per G atau faktor gradiennya, terus dikalikan A per P, jadi ke depan. Kemudian lah ini ke depannya setelah 20 kan berhenti di tengah, di gambar segitiga yang tadi. Nah, oleh karena itu di tengah nilainya ini, tapi yang ditanya bukan itu, yang ke depan lagi dikalikan P per F ini ya. Dikalikan P per F 0,39. Jadi kalau kita memasukkan yang 10% di sini, ketemunya X sama dengan 11,9. Kalau 7% 9,4. Kalau 4% 7,4. Jadi yang D ini yang paling besar mengembalikan uang karena gradien naik, gradien turun ya. Tadi kalau yang rata terus kan tadi cuman murah gitu mengembalikannya. Oke, jadi ini penyelesaian nomor 4. Nah, lanjutnya kita akan merencanakan spillway berdasar data ekonomi ya. Jadi secara teknis kita akan harus membuat plat routing ya. Sudah pernah untuk PSDA ini 3 kuliah yang lalu ya. Nah itu nomor 5, 6 itu untuk menentukan dimensi dengan data hidrologi. Di sini juga, ini juga key perencanaannya berapa. Karena key perencanaan itu akan menentukan lebar spillway ya. Jadi debit yang lewat berapa, nah itu yang untuk menentukan ukuran spillway. Maksudnya lebar spillway-nya, bukan tingginya. Oke. Ini, pada perencanaan sebuah spillway diketahui hubungan debit, kemungkinan terjadi, dan biaya pada tabel di bawah ini. Jadi ini dari data gambar grafik kemungkinan dan besaran banjir. Kemudian biaya hubungan antara kemungkinan dan biaya. Biasanya berupa grafik, tapi untuk mudahnya sudah ditabelkan seperti ini ya. Kemudian kalau terjadi kehancuran, misalnya spillway itu hancur, maka ruginya adalah 500 juta per tahun ini ya. Jadi sudah di breakdown 500 juta per tahun. Oke, sekarang hubungan debit dan persen kejadian dan biaya tahunan spillway. Ini 1 berarti 100.000 meter kubik, kemungkinan terjadinya 30%, biayanya adalah 1 juta dolar. Dan terus ini 2 begitu terus sampai 10 kali 1 juta berarti kali 100.000 berarti ini 1 juta meter kubik per detik. Nah, setelah itu kita akan merencanakan berapa sih yang akan kita rencanakan kalau diketahui seperti ini. Nah, itu nanti kita akan mencari biaya risiko. Makanya yang namanya biaya risiko dengan hitungan seperti ini. Kita akan melihat jawabannya untuk mengetahuinya. Oke, ini jawabannya. Debitnya ini tadi dari data, ini juga dari data. Nah, sekarang kita cari biaya risikonya. Biaya risiko itu asalnya dari persen terjadi dikalikan dengan kalau terjadi kerusakan. Jadi, biaya risiko bila kemungkinannya 30%, besarnya adalah 30 per 100, jadi 30% kali 500, 150 ya. Jadi kalau kemungkinan terjadinya 30% ini akan besar. Biaya risikonya 150 juta, sedangkan biaya spillway kalau dibangun dengan kemungkinan 30% itu cuma 1 juta. Jadi totalnya berapa? 150 ditambah 1, 151. Ternyata malah mahal ya, walaupun biaya buat spillway-nya cuma 1 juta, tapi ternyata ditambah biaya risiko menjadi 151. Besar sekali. Oke, nah sekarang yang kedua, seterusnya. Kedua ini 5%, berarti 5% kali 500 sama dengan 25. Biaya tahun spillway-nya 1,4 kita jumlah 26,4. Sekarang yang 300.000 juga begitu, terus di jumlah dengan cara yang sama ini ya.
terus sampai ke 10. Nah, dari paparan ini 151, 26,4, 6,7 dalam juta ini, 2,9, 2,5, 2,425, 2,55, 2,7 dan seterusnya. Mestinya ya ini ya yang paling kecil. Karena paling kecil kita akan merencanakan spillway itu sesuai dengan ini. Terus gini, loh tapi kan masih tetap ada bahaya. Lah ini ada risikonya itu. Iya, tetapi ini yang paling murah bisa kita bangun. Di dunia ini pasti ada risiko. Nah risiko itu ini yang paling kecil karena dari jumlah biaya dan risiko paling kecil. Jadi kalau gitu Anda akan merencanakan spillway itu dengan Q 0,025 atau kalau Q 0,025 itu kan berarti 0,025%, 0,025 per 100. Kalau 1% kan Q 100. Kalau ini 0,25 per 100 dibagi 0,025 itu isinya jawabannya adalah 4.000. Jadi yang paling ekonomis pada debit 600.000 meter kubik atau Q 400 ya, Q 4.000 maksudnya. Jadi inilah yang akan dipilih dengan biaya 2,425 juta dolar. Jadi di dalam merencanakan spillway juga perlu membuat tatanan seperti ini untuk mengetahui Q perencanaan. Kalau belum ada Q perencanaan masih maunya buat, harus membuat studi seperti ini sehingga Q perencanaan kita itu aman ya. Oke. Ini yang nomor 5. Lanjut. Nomor 6. Ini sebetulnya nomor 6. Diketahui hubungan ketinggian banjir dengan debit dan kerugian per tahun berupa tabel dan grafik. Juga hubungan debit dan kemungkinan terjadi sebagai berikut. Dari data tersebut, tentukanlah keuntungan bangunan pengendali banjir berupa tanggul yang dapat menampung banjir sampai 15.000 meter kubik. Jadi tanggulnya kalau ada banjir 15.000 tidak akan melimpah. Kemudian dibangun juga terowongan pengelak yang bisa mengelakkan banjir sebesar 3.000 meter kubik per detik. Tahap penyelesaian membuat grafik hubungan persen kejadian dengan kerugian berdasar data yang tersedia. Kemudian hitung luasan bebas kerusakan dengan planimetri. Untuk lebih jelas lihat pada jawaban soal. Jadi ini berikutnya ada, nah ini diketahui ya, hubungan antara persen kejadian, ketinggian air dalam feet, debit yang lewat. Jadi dengan kalau ada debit 3.000 maka ketinggiannya 10 feet nggak rugi karena ini belum penuh itu sungainya belum penuh. Kemudian kalau terjadi 50%, debit 6.000 juga belum ada banjir. Kemungkinan terjadi 25%, ketinggian air 30 feet, debitnya 11.000 masih juga belum banjir. Lah nanti pada saat kejadian 7%, ketinggian 35, debitnya 15.000, ini sudah mulai banjir ini. Ruginya 10 juta dolar. Dan seterusnya, makin kecil ini probability-nya, state-nya makin tinggi, debitnya makin besar, maka kerugiannya makin besar. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan gimana caranya supaya tidak rugi atau ruginya minimal. Kalau kita mau membangun misalnya gini ya, bangun tanggul dah. Soalnya kalau nanti terjadi banjir yang kejadiannya 7%, maka terjadi bahaya. Untuk mengatasi tersebut kita akan membuat tanggul. Bahkan kita bisa juga membuat pengelak supaya enggak terjadi kerugian yang 10-15 ini. Nah, tentunya kita akan membandingkan kita kalau membangun pengelak banjir itu harganya berapa sih dibanding sama kerugian yang kita dapat. Kalau misalnya harganya mahal sekali, masih lebih besar dari kerugian, ya tentunya kita harus merencanakan proyek yang kalau bisa di bawah kerugian ini, gitu ya. Oke, untuk itu harus dihitung. Nah, sekarang jawabannya sebagai berikut. Ini adalah hubungan, jadi gambar ini tadi sebetulnya untuk mendukung tabel tadi ya. Ini kan di sini adalah gambar probability, ini di kertas log. Jadi kalau misalnya nih ya 0,2 ini titik ini
besarnya banjir 24.000. 0,03 besarnya 30.000. Ini tadi sudah ditabelkan. Nah, tabel itu asalnya dari gambar ini. Gambar ini asalnya dari data lapangan ya. Oke, dari data lapangan yang telah mendata beberapa banjir itu kejadiannya yang probability-nya berapa? Itu ada pengumpulan data yang bertahun-tahun itu ya. Misalnya ada 100 tahun yang satu paling besar itu dianggap Q100 gitu. Terus dianggap kedepannya sudah nggak begitu ya, tetap ada banjir sekecil tapi kemungkinannya kecil gitu. Caranya memikirnya gitu ya. Lanjut. Ini hubungan ketinggian banjir dan debit. Jadi tadi state tadi misalnya ini 55 feet 50 feet maka debitnya adalah 40.000. Itu tadi sudah ditabelkan. Hubungan antara ketinggian banjir dalam state dengan kerugian. Jadi kalau ada banjir 30 belum rugi, 0 ini ya. Nah, sekarang kalau ada banjir sudah ketinggian 40 feet, maka ruginya adalah 30 juta ya. Jadi ini dalam juta. Oke, jadi dari 3 gambar itu ditabelkan tadi. Nah, ini jawabannya. Dengan menghubungkan persen dan kerugian pada tabel 32, maka akan didapat grafik kerugian. Setiap kotak nilainya, nah ini, 1% kali 5 juta. Jadi kotak-kotak itu kita hitung, jadi nanti ya, coba saya langsung ke berikutnya, ini nanti saya kembali. Ini gambarnya seperti ini. Jadi untuk penentuan itu kita menghubungkan kerugian terjadi sini dalam persen, terus yang bawah ini kerusakan damage tadi. Kita buat grafik seperti itu. Yang pertama adalah kurva A ini sudah dari data kita langsung kalau 9% damage-nya berapa dari tabel tadi ya. Nah, setelah itu kita akan membuat ini dulu. Terus satu kotak ini nilainya berapa? Kalau ini 1%, ini 5 juta, berarti satu kotak ini nilainya 50.000. Caranya seperti itu. Dengan mengetahui kotak-kotak, maka sekarang ini kan ada kurva ini. Kotak-kotak ini kita hitung semua. Jumlahnya sekitar 39, berarti kerugiannya adalah 39 kali 50.000. Oke, jadi saya kembalikan lagi untuk, nah ini. Setiap kotak nilainya 1% kali 5 juta, berarti 50.000. Jumlah kotak yang di bawah kurva 39, jadi besar kerugiannya 39 kali 50.000 sebesar $1.950.000. Nah, sekarang kalau dibangun tanggul, maka kerusakan hanya kurva di bawah garis 7% atau debit 15.000 yang jumlah kerugiannya adalah sekarang tinggal 26 kotak. Jadi kerugiannya sekarang adalah 1.310.000 atau mendapat benefit 19 ini kan kerugiannya sekarang 1.950. Yang sekarang ruginya 1.310 sehingga mendapat keuntungan 649 karena kerugiannya enggak jadi 950 tapi 1.310. Itu caranya ya. Jadi saya ke ini lagi. Tanggul tadi kemungkinan terjadinya 7% itu bisa menahan 15.000. 15.000 itu kemungkinan terjadinya ada 7%. Nah, ini langsung di garis datar ini ya. Setelah di garis datar yang di atas, jadi kerugiannya yang di atas tereliminasi. Ya, sekarang yang dihitung 26 itu yang bawah ini. Ya. Yang di bawah ini tinggal 26, jadi kerugiannya tadi kerugian seluruhnya ini dikurangi yang sekian ini, sisanya ini ya. Jadi ini sudah nggak rugi, tetapi malah dianggap untung ya. Kalau kendali banjir itu, kalau rugi tereliminasi ya itu untungnya gitu ya. Oke. Nah sekarang yang saya kembalikan ke sini lagi. Dari itu jumlah kerugian yang 26 kotak 1, sekarang berarti mendapat benefit 649.000. Nah untuk dibangun terowong pengelak juga debitnya ini caranya beda ya dengan yang untuk bangun tanggul. Debit 18.000 meter kubik. Jadi terowong pengelaknya dapat mengelakkan debit 18.000 meter kubik per detik dengan 2% kejadian. Jadi pada saat 2% kejadian itu bukan lagi 18.000 tetapi dikurangi 3.000. Jadi maksudnya gini. Debit ini terowong pengelak itu 3.000. Ini harusnya di bawah sini. Kalau debit 18.000 itu kemungkinan terjadinya 2%.
terowong pengelak itu kapasitasnya 3.000. Tadi nomor soalnya begitu. Sehingga kalau ada debit 18.000, yang lewat itu 15.000 karena yang 3.000 dielokkan ke pengelak ya. Titik lain diperlakukan hingga akhirnya terjadi kurva B di mana jumlah kotak ini. Jadi masing-masing itu dikurangi. Yang 18.000 dikurangi 3.000. Yang 20 dikurangi 3.000. Nah, persennya tetap, persennya 2% 18.000, tetapi yang datang 15.000. Nah, 15.000 ini kan damage-nya cuma 10 ya, lebih kecil dari 18.000. Gambar-gambar seperti itu akan digambar pakai kotak-kotak tadi terusannya. Nah, setelah digambar, ternyata kotaknya sekarang tinggal 14 atau 700.000. Sehingga kalau ada saluran pengelak, maka benefitnya 1.200.000 dari 1.950 dikurangi 700 ya. Karena yang rusak, yang tereliminasinya itu 14 kotak. Oke, benefitnya 1.205.000 lebih besar. Ya, caranya seperti itu. Kita kembali ke gambar. Jadi yang pakai tanggul itu ini ya, jadi 7% seret gitu 15.000. Misalnya tadi saya yang 6% ada juga tanggul yang lebih kecil ya. Misalnya berarti seretnya sini. Nah, sekarang yang kurva B ini, yang merah ini asalnya dari itu tadi. Kalau ini adalah dari kurva hasil setelah air lewat saluran pengelak ya. Jadi 18.000 dikurangi 3.000 jadi 15.000. 15.000 itu damage-nya berapa? Jadi bukan yang pakai 18.000 tapi 15.000 sehingga grafiknya berbentuk ini. Oke? Nah, ini jawabannya. Untuk menentukan benefit seperti tadi, hitung-hitungan seperti itu. Jadi tetap kita pakai planimetri, kotak-kotak, satu kotak 50.000. Yang ini, kalau tadi kerugiannya sebesar ini, 39 kotak, sekarang kerugiannya tinggal yang bawahnya merah ini. Ya, berarti kerugiannya 14 kotak, kita mendapat benefit ya, ruginya dari besar menjadi kecil, berarti ini benefitnya adalah ini. 39 kotak dikurangi 14, yang tadi kalau dikalikan ketemunya 1,2. Saya kira kita cukup ya untuk latihan soal-soal engineering ekonomi. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan proposal-proposal feasibility study yang mulai dari konstruksi bahkan sampai menghitung BC rasio. Bahan saya akhiri yang nomor 7 ini. Kelihatannya pada semester ini ada 7 kali pertemuan ini ya. Sekarang sudah selesai, nanti akan disambung besok di semester depan dengan hal-hal yang lain.